Halo teman-teman semua, di sesi kali ini kita akan membahas mengenai konsep dan proses di dalam feasibility study analysis. Studi kelayakan atau feasibility study itu adalah sebuah proses atau sebuah tahapan yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dieksekusi ataupun akan dapat memberikan hasil yang baik. Di sini studi kelayakan itu akan memungkinkan seorang entrepreneur untuk menguji kelayakan dari ide bisnis tertentu. Dan harapannya akan melakukan sebuah revisi yang diperlukan sesuai dengan hasil yang diperoleh dari analisa yang dilakukan. Yang kedua adalah bagaimana mengurangi resiko, ya, terutama resiko yang tentu saja tidak akan menguntungkan bagi kita. Yang perlu di-highlight di dalam komponen studi kelayakan, yaitu ada 4. Yang pertama, analisa kelayakan produk atau jasa, analisa kelayakan industri dan target pasar, kemudian analisa kelayakan organisasi, dan yang terakhir adalah analisa kelayakan finansial. Dan di sini teman-teman semua, ini adalah 4 aspek yang sangat mendukung satu sama lain. Ya, kita coba bahas satu persatu secara singkat. Kalau analisa kelayakan produk dan jasa itu lebih melihat bagaimana produk dan jasa kita apakah mampu diterima masyarakat ke depannya. Yang kedua, bagaimana analisa kelayakan industri dan target pasar ketika produk kita nanti akan diluncurkan ke dalam market. Kita akan melihat dari sisi tingkat persaingan. Kita akan melihat dari sisi marketnya ada atau tidak, luas atau tidak. Itu fokus kepada poin yang nomor 2. Kalau kepada analisa kelayakan organisasi, ini lebih kepada bagaimana sih kekuatan tim kita, kekuatan organisasi kita, sampai pada kekuatan diri kita di dalam mengembangkan ide bisnis ini ke depannya. Dan yang keempat, sesuai dengan namanya, analisa kelayakan finansial ini lebih kepada bagaimana proyeksi keuangan kita, revenue yang akan kita dapatkan, terutama untuk mampu menjalankan bisnis itu sendiri. Sebuah bisnis yang efektif muncul dari sebuah proses yang mereka melewati berbagai macam tahapan. Ya, jadi yang pertama, ya tentu saja ketika melihat mengenai peluang atau ide bisnis itu sendiri. Dan setelah itu masuk kepada fase studi kelayakan, yaitu menguji kelayakannya. Yang pertama, biasanya kita akan melihat bagaimana dari visibility produk itu sendiri. Kemudian kita melihat dari studi kelayakan tentang industrinya atau pasarnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita melihat dari sisi organisasi yang akan membuat ide bisnis ini. Dan yang keempat, tentu saja ada aspek finansialnya atau aspek keuangannya. Ketika keempat sisi studi kelayakan ini dapat kita penuhi, maka kita akan berlanjut kepada langkah selanjutnya, yang biasanya adalah langkah selanjutnya bisnis plan. Dan pada akhirnya melaunching atau mengimplementasi bisnis tersebut. Apabila ada salah satu dari 4 komponen ini yang mungkin tidak sesuai atau mungkin bisa dikatakan di-reject gitu ya, maka yang harus dilakukan adalah kita bisa membuang ide tersebut atau mungkin kita memikirkan kembali idenya. Kita mungkin bisa mengubah, kita mungkin bisa melihat apa yang bisa diperbaiki, dikembangkan, sehingga ketika bisa diperbaiki, harapannya itu akan bisa lanjut kepada proses selanjutnya. Biasanya kelayakan itu akan digolongkan menjadi beberapa bagian, berdasarkan pada orientasi yang diharapkan oleh suatu perusahaan, yaitu misalnya berdasarkan orientasi laba, bagaimana studi ini menitikberatkan pada keuntungan secara ekonomis. Dan yang kedua, dia akan berorientasi pada sisi sosialnya, di mana studi ini akan menitikberatkan suatu proyek tersebut bisa dijalankan tanpa memikirkan sebuah nilai atau keuntungan secara ekonomi saja. Jadi yang kedua ini lebih pada bagaimana menitikberatkan pada isu sosialnya. Sedangkan yang ketiga, dan ini biasanya digunakan para pelaku sosial entrepreneur, dia akan menggabungkan keduanya, yaitu akan melihat bagaimana misi sosial dan juga misi ekonomis itu dapat seimbang. Jadi mix di dalam yang poin ketiga ini.
Kemudian ketika kita melakukan yang namanya studi kelayakan, teman-teman semua, seorang entrepreneur itu secara tidak langsung harus melakukan sebuah penelitian. Ya, baik penelitian yang dilakukan secara primary research ataupun secondary research. Primary research ini adalah riset yang dilakukan secara langsung oleh seorang entrepreneur tersebut dan akan dilanjutkan dengan tahapan analisa. Primary research itu bisa kita dapatkan dari mana? Bisa dari wawancara para ahli, kita ingin melihat perspektif pelanggan misalnya, kita bisa melakukan focus group discussion, atau mungkin menyebarkan survei. Intinya adalah kita melihat bagaimana kekuatan produk ini ketika akan diluncurkan nantinya. Kemudian yang kedua adalah secondary research. Di sini lebih bagaimana kita mempelajari data-data yang mungkin sudah dikumpulkan oleh beberapa pihak lain. Data tersebut yang sudah diperoleh atau yang sudah dianalisa oleh beberapa pihak lain, kita analisa kembali. Data-data ini contohnya misalnya data yang diperoleh dari riset industri, adanya sensus, adanya proyeksi, maupun beberapa data yang merupakan sebuah laporan oleh analis, serta yang sudah dilakukan oleh berbagai macam riset perputakan ataupun yang ada di internet itu sendiri. Nah, itu mungkin teman-teman yang terkait dengan studi kelayakan. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih teman-teman.